Haleluya. Saya percaya kita sudah memuji Tuhan secara mandiri dan saya ingin kita akan lanjutkan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita, mungkin saudara saya berharap kita sudah merasakan kehadiran Tuhan lewat puji-pujian yang kita sudah nyanyikan secara mandiri di rumah kita masing-masing. Tapi saya ingin melanjutkan dengan kita mohon hadirat Allah terus hadir agar supaya ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, hadirat Allah bekerja bagi kita. Saya tetap mengajak saudara untuk tetap duduk sambil saudara nyanyi. Tidak perlu nyanyi dengan keras-keras, tetapi kita menyanyi untuk Tuhan dengan lagu Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat. Sekali lagi, tidak perlu keras. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Haleluya. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadiratmu. Sambil saudara duduk, saudara angkat tangan kanan. Oh mulia Tuhan, oh mulialah. Hadiratmu kami baitmu, memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hadirat Allah ada. Dan saudara imani bahwa hadirat Allah ada ketika saudara tunduk, ketika saudara duduk, ketika saudara mengangkat hati. Saya rindu kita nyanyi ulang lagu ini. Saudara tidak perlu melihat ke screen, tidak. Saudara tunduk kepala saja. Tapi dengan iman hati ini terangkat. Karena kita perlu hadirat Tuhan bekerja. Ketika kita di gereja kita merasa bahwa ada kebebasan, ada urapan. Saya ingin berkata bahwa di rumah pun hadirat Allah mampu dan sanggup berkarya. Sehingga ibadah yang kita laksanakan minggu pagi ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada firman dan karena ada hadirat Allah.
hadirat. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Katakan, oh mulialah Engkau Tuhan. Oh mulialah, haleluya, hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu, haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh mulialah Tuhan. Oh mulia Engkau ketika hadir. Hadirat-Mu, hadirat-Mu hadir di setiap rumah. Kami adalah bait-Mu yang sedang memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Diberkati Engkau Tuhan. Kami mau dengan puji-pujian kami Engkau diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dekapan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan masing-masing kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dia ada, Dia datang dengan berkat bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Firman adalah suluh langkah hidup kami, supaya kami tidak tersesat. Amin. Puji Tuhan, hadirat Allah ada di tempat kita masing-masing dan Dia akan datang dengan berkat Tuhan. Mari, saya akan membaca Alkitab. Saya akan baca satu ayat saja. Saya baca dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Bunyinya begini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi saya baca. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saya ingin menggarisbawahi kalimat yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hari-hari ini kita harus berusaha lebih dibanding dengan hari-hari yang lalu. Karena keadaan yang berbeda dengan hari-hari yang lalu. Sekarang kita diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Karena itu setiap orang akan berusaha agar supaya di tengah-tengah keadaan yang lain dari yang lain, dia akan berusaha supaya dia mampu melewati keadaan ini dan dia menang oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh berlaku seperti biasanya. Kenapa? Kita harus ada usaha ekstra agar supaya kita boleh melewati keadaan yang sukar ini dan kita berhasil, kita beruntung dan kita tidak akan menjadi orang yang kalah. Kenapa saya berkata demikian? Saya ingin menyampaikan begini.
ketika kita masih dapat berkumpul di tempat ibadah, maka kita boleh bernyanyi, bergirang, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika masa work from home, school from home, fellowship from home, maka kita banyak keterbatasan. Kita tidak dapat dengan bebas bergirang, beria-ria di rumah kita masing-masing. Saya mungkin minta maaf dapat berkata bahwa ada perbedaan kebebasan dan kenikmatan hadirat Tuhan beribadah di gereja dan beribadah di rumah. Kalau di rumah kadang kita terbatas dengan keadaan, dengan situasi. Tetapi kalau di gereja kita boleh bergirang, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Sehingga saya boleh simpulkan bahwa ada sesuatu yang hilang, atau ada sesuatu yang kurang ketika keadaan seperti sekarang ini. Hadirat Allah kita berkurang. Firman Tuhan berkurang. Kalau dulu kita mendengarkan firman Tuhan di tempat-tempat ibadah, mungkin kita boleh beribadah 1 minggu 6 kali, 7 kali, atau mungkin 2 kali. Kita masing-masing punya frekuensi beribadah yang berbeda. Dan kita mendengarkan firman Tuhan melalui media sosial, melalui televisi, melalui handphone kita. Saya anggap bahwa mendengarkan atau membaca firman Tuhan melalui media sosial itu seperti tambahan saja. Seperti kalau kita makan itu cuma jajan, cuma snack. Tetapi sekarang justru kita tidak bisa melakukan lagi beribadah di gereja. Yang kita jadikan makanan utama untuk rohani kita adalah mendengarkan firman Tuhan melalui media sosial. Artinya saya boleh katakan sama dengan orang yang dulu boleh makan banyak, makan bebas. Tetapi sekarang tidak ada makanan lagi. Yang ada snack. Pagi dia snack, siang dia snack, sore dia snack, malam dia snack. Sekarang kita tidak lagi menikmati firman Tuhan dengan bebas. Sehingga saya ingin berkata bahwa keadaan ini sebenarnya harus kita akui membuat iman kita berkurang, menurun. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, saya tidak akan perlu membaca, bahwa iman datang dari mana? Iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Orang berkata, oke, cuma mendengar. Sekarang saya baca. Tetapi ada dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, jadi dengan mendapatkan berita firman Tuhan. Jadi berita itu dapat didengar dan dapat dibaca. Jadi iman seseorang itu akan tumbuh kalau dia mendapatkan berita firman Tuhan. Maka dia akan punya iman yang kuat. Tetapi ketika berita firman Tuhan dia tidak lagi nikmati dan dia tidak dengarkan secara reguler, artinya dia tidak lagi makan secara reguler, maka saya boleh analogikan, maka dia sedang mengalami kekurangan gizi iman. Hal ini kita tidak bisa biarkan. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa kita biarkan. Padahal keadaan seperti ini dalam pembacaan awal, saya katakan bahwa yang saya ingin garis bawahi adalah kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Keadaan yang susah ini kita harus kuat. Orang kuat di dalam Tuhan, pemahaman maksud daripada kuatkanlah hatimu adalah kuatkanlah imanmu. Bagaimana Anda kuat iman sementara kadang mendengar firman Tuhan? Bagaimana orang kuat secara fisik padahal dia makannya sedikit? Makannya tidak bergizi. Demikian juga dengan iman kita. Bagaimana kita kuat menghadapi keadaan yang sukar ini? Bagaimana kita kuat iman padahal kita jarang mendengarkan firman Tuhan? Padahal firman Tuhan sudah jelas-jelas menyatakan kepada kita bahwa iman datangnya daripada mendengarkan firman Tuhan, tidak ada lain. Karena itu saya sangat senang sekali ketika Ibu Rohani setiap hari mengupload ayat-ayat firman Tuhan dengan penjelasan-penjelasan. Saya percaya ini adalah salah satu cara untuk memberi makan kepada domba-domba. Asal kita membacanya. Kadang orang lebih senang baca, melihat hal-hal yang lucu-lucu. Tetapi hal firman Tuhan orang lewat. Gitu. Padahal saya ingin menyampaikan bahwa apapun metodenya, bagaimanapun caranya, kalau itu untuk memberitahu tentang firman Tuhan, saya ingin mengajak kita ambil.
kita tangkap. Kenapa? Karena kita sekarang perlu firman Tuhan supaya iman kita gemuk, iman kita kuat. Kenapa? Karena kita harus menghadapi keadaan yang sukar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita bisa kuat karena apa? Karena ada firman. Kita bisa teguh menghadapi kesusahan, kesulitan. Kenapa? Karena ada firman. Saudara, kekasih dalam Tuhan, saudara mungkin berpikir, saya kan cukup dengan firman Tuhan. Sebelum pandemi COVID ini terjadi, saya rajin mendengar firman Tuhan. Oke. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan, kita ingat cerita waktu Petrus diajak oleh Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berkata, berjalanlah, datanglah kemari. Pada saat itu Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Beberapa langkah dia boleh berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia baru dengar firman Tuhan. Tetapi ketika angin datang, bertiup, maka ditulis dalam Alkitab, maka takutlah ia. Jadi saudaraku, firman yang kita dengar, yes boleh datang, tetapi ingat firman itu akan dihimpit, firman itu akan digoyangkan oleh pencobaan, oleh godaan, himpitan dunia ini, sehingga mengakibatkan ada suatu kesempatan kita jadi lemah. Ada juga iman yang menjadi lemah, kenapa? Karena penantiannya terlalu panjang. Saudara ingat waktu bangsa Israel ditinggalkan oleh Musa karena waktu itu Musa sedang menantikan 10 hukum Taurat. Bangsa Israel menjadi gelisah dan mereka menjuru kepada Yosua untuk membuat patung. Saudaraku, kenapa? Karena menanti itu adalah sesuatu yang sukar dan mereka menjadi salah. Mereka menjadi berdosa karena waktu terlalu panjang. Ada orang, saudaraku, dia percaya kepada Tuhan, yes, karena baru dengar firman Tuhan. Terhadap doa yang dia sampaikan, dia mohonkan kepada Tuhan, dia percaya. Tetapi karena doa yang dia sudah sampaikan mungkin sudah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak jawab. Akhirnya apa? Lunturlah imannya. Saudara ingat Abraham. Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah perhambaan, Ur Kasdim, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dari keturunanmu akan lahir seorang penebus. Saudaraku, itu dia keluar umurnya 75. Dan dia nanti mendapatkan janji Tuhan setelah apa? Usianya usur. Ada kurang lebih 25 tahun dia harus menunggu janji Tuhan. Banyak orang akan menjadi ragu atau gugur imannya karena apa? Janji yang disampaikan ini kok Tuhan terlalu lama. Mungkin Tuhan sudah lupa. Mungkin Tuhan tidak berkenan. Akhirnya kita mundur, kita luntur iman. Saudara ingat apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ditulis dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang hebat dan luar biasa. Tapi di tengah kehebatannya Tuhan izinkan dia harus masuk penjara. Dia ketemu dengan ahli minum dan ahli roti. Saudaraku, nanti 2 tahun setelah dia berada dalam penjara baru dia diingat. Jadi perjalanan daripada Yusuf sampai dia menjadi Perdana Menteri itu bukan sesuatu yang pendek dan singkat. Bukan asal simsalabim secepat, seenak membuka telapak tangan. Tidak. Ada proses yang lama dan panjang yang dialami, dan terhadap lamanya pergumulan ini dia tidak pernah hilang percaya. Saudara Abraham, beberapa kali dia menghadap Tuhan, dia berkata, Tuhan, kalau seperti ini yang akan mewarisi harta kekayaanku ada ponakanku. Kembali Tuhan ingatkan dan teguhkan kepada Abraham terhadap janji-janji Tuhan kepadanya. Maka tetap kuat iman daripada Abraham. Tidak heran Abraham mendapatkan julukan dia adalah bapak dari segala orang beriman. Kenapa? Karena terhadap janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepadanya sekian lama, dia tidak pernah gugur. Dia tidak pernah bimbang.
Bahkan ketika anak yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Dia tidak pernah ragu terhadap janji Tuhan. Dia rela untuk memberikan. Kenapa? Terhadap janji Tuhan, dia tidak pernah ragu. Kok bisa begitu? Karena dia intens berhubungan dengan Tuhan. Karena dia intens baca firman Tuhan. Karena itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Ketika keadaan seperti ini yang kita alami, saya ingin berkata bahwa mari kita intens. Mari kita tingkatkan frekuensi untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah makanan untuk membuat iman kita kuat. Tidak ada jalan lain. No other ways. Yang berikut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya katakan, orang yang kuat, pemahaman Alkitab ini adalah hati bicara tentang iman. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang praktis harus kita lakukan. Kenapa? Keadaan seperti ini yang luar biasa, kita harus melakukan sesuatu juga yang luar biasa, tidak biasa-biasa. Saudara ingat ketika bangsa Israel dan Yehuda, kaum Yehuda berada di penawanan, masa penawanan yang ditulis dalam Alkitab, ditawan kurang lebih 70 tahun. Ada beberapa orang pandai yang diangkut dari Yehuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ada 4 pemuda ini. Dicatat dalam Alkitab, 4 pemuda ini adalah 4 pemuda pilihan. 4 pemuda pinter, gagah, sterek. Saudaraku, raja mengakui bahwa mereka adalah orang-orang penting. Sehingga pada suatu waktu mereka mendapatkan kedudukan yang terhormat di kerajaan pada waktu zaman Nebukadnezar. Nah saudara, ada yang ingin saya sampaikan di sini. Daniel, ditulis dalam Alkitab bahwa dia punya kebiasaan 3 kali dalam sehari dia naik ke atas gedung tingkat, kemudian dia menghadap ke Yerusalem, dia berdoa. 3 kali dalam sehari. Saya ingin mengatakan bahwa kebiasaan ini muncul ketika mereka berada di pembuangan. Mereka lakukan ini, Daniel melakukan ini ketika dia dibuang. Jadi ada sesuatu yang dia kerjakan ketika berada pada situasi yang berbeda. Saya ingin menyampaikan sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ketika keadaan kita seperti ini, kita harus bekerja dari rumah, kita harus sekolah dari rumah, kita harus beribadah dari rumah. Banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak orang yang di PHK, banyak tempat yang sudah di PSBB dan sebagainya. Keadaan ini semakin hari semakin sulit. Saya bersyukur kepada Tuhan karena beberapa berita sudah menyampaikan bahwa beberapa negara Eropa yang kemarin melakukan lockdown, kemarin mereka sudah mulai membuat kelonggaran-kelonggaran, sudah ada pertemuan-pertemuan, sudah ada mal-mal yang dibuka tetapi masih menggunakan protokol COVID. Saya berharap dan berdoa keadaan ini, kata orang bulan Juni Indonesia sudah aman. Saya berdoa kalau boleh Tuhan jangan bulan Juni, kalau boleh besok Tuhan. Tetapi kita harus realistis bahwa kapan, mau bulan ini, mau bulan Juni, bukan berarti ketika pandemi ini berhenti, maka kita sudah bangkit. Tidak, kita mengetahui persis keadaan bangsa dan negara. Fondasi ekonomi kita tahu bahwa akan ada suatu waktu kita masih diperhadapkan, kita akan masuk dalam keadaan masa yang masih sulit. Karena itu ketika sekarang kita berada pada keadaan yang sulit, dan beberapa bulan mungkin kita masih dalam keadaan yang sulit, secara nasional kita masih dalam keadaan sulit, kita harus berpikir dan berbuat lain daripada yang lain. Ada sesuatu yang kita lakukan. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berada pada pembuangan, ada yang mereka lakukan lain daripada yang lain. Adalah apa? Berdoa. 3 kali dalam sehari mereka berdoa. Saya ingin berkata bahwa mendengarkan firman Tuhan di gereja dengan pembahasan, dengan penyampai, dengan sumber-sumber yang hebat-hebat, tidak lagi kita lakukan.
ada keterbatasan. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus cari jalan keluar. Kita tidak bisa lagi berdoa dengan bebas. Saya berpikir bagaimana nanti ketika kita akan datang pada 10 malam berdoa untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana kita melakukannya? Saya sampai hari ini masih tanda tanya apa yang harus kita lakukan. Keadaan seperti ini. Tetapi kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Atau dalam bahasa keren, think out of the box. Daniel melakukan think out of the box. Jadi dia melakukan doa 3 kali dalam sehari. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, pertama, kita harus kaya dengan firman Tuhan. Kemudian kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus tambah kuat doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Dengan berdoa kita mohon kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kita. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah guru. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan penjelasan, mengingat kepada kita firman Tuhan yang kita pernah baca dan kita pernah dengar. Oleh Roh Kudus ingatkan dalam pemahaman pengertian kita. Dia akan membara lagi dalam ingatan kita. Dengan apa kita boleh mendapatkan itu? Minta doa. Berdoa kepada Tuhan. Jadi sekali lagi dalam keadaan seperti ini kita harus berpikir jangan seperti biasanya. Tetapi sekali lagi kita kaya dengan firman Tuhan, kita harus setia, kita harus tambah, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoa di rumah. Berdoa. Mungkin saudaraku sukar sekali untuk merasakan hadirat Tuhan ketika berdoa di rumah. Saya ingin menyampaikan sekalipun awalnya rasa susah untuk lakukan, tetap lakukan itu, tetap lakukan itu. Kalau boleh frekuensinya kita perbanyak. Seperti cara yang dilakukan oleh Daniel. Terhadap janji Tuhan kita tidak pernah bimbang dan ragu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Terhadap janji Tuhan kita tidak pernah bimbang. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang kaya dalam ingatan, dalam pikiran kita. Dan kita tahu persis yang berjanji adalah Tuhan. Karena itu saudaraku, nantikan Tuhan. Dalam keadaan yang susah, sulit seperti ini, apa yang harus saya sampaikan? Nantikan Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membela. Yang kita lakukan adalah kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana cara kuat dalam Tuhan? Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Dan kita banyak berdoa kepada Tuhan. Sehingga di keadaan yang sukar dan sulit seperti ini, kita akan menang. Kita nantikan pertolongan Tuhan. Ajaib Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Saya berharap kita diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa kita diberkati oleh Tuhan. Saya mungkin tidak pandai untuk menjelaskan lebih jauh. Tapi sekali lagi ada oknum yang perfect, sempurna, yang akan memberikan pemahaman bagi kita tentang maksud firman Tuhan. Amin. Saya mengajak kita menyanyi, kuatkanlah hatimu, lewati. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati segala persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di rumah, silakan saudara tunduk kepala saja. Haleluya.
Tunduk kepala saja. Saya percaya ada Yesus di sana. Saya percaya ada hadirat Allah di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di sana Tuhan ada. Di mana ada hati yang terangkat memuji menyembah Tuhan. Di mana ada hati dan telinga yang terbuka mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin berkata di sana ada kuasa Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, haleluya. Engkau melihat anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, ada keterbatasan yang harus kami jalani hari-hari ini. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau maha hadir, di gereja Engkau ada, di rumah juga Engkau ada. Haleluya, untuk umat Tuhan hamba-Mu berdoa. Kami harus menghadapi situasi keadaan masa yang sulit seperti ini. Kami percaya kami tidak akan kesasar, kami tidak akan salah jalan, kami tidak akan jatuh, kami tidak akan rugi karena ada Tuhan yang kami imani dan kami percaya. Firman-Mu Tuhan kami sudah dengar, dan terhadap firman-Mu kami imani dan kami percaya. Dan kami tidak pernah berhenti berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Engkau lihat satu persatu umat Tuhan, entah orang dewasa, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang sedang tunduk di hadapan-Mu saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan hadir secara pribadi. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan-mu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan-mu. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan-mu. Dalam nama Yesus, Allah Maha tahu. Allah Maha mengerti. Engkau datang dengan pertolongan. Engkau datang dengan pembelaan dalam nama Yesus. Sekarang ini ada jawaban. Sekarang ini ada jawaban bagi anak-anak Tuhan yang berharap dan berseru kepadamu Tuhan. Kalau ada anak Tuhan sedang dalam kekurangan karena keadaan seperti ini, kami punya Allah yang kaya. Dalam nama Yesus Tuhan, bukakan tingkap di langit dan memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati anak-anak Tuhan yang berharap dan berdoa bersungguh kepada Tuhan. Firman-Mu, janji-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu tidak pernah berubah. Terhadap firman kami percaya. Kalau ada umat Tuhan, oleh karena keadaan seperti ini, ada kesusahan, ada kesulitan. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kelegaan dan kelonggaran. Karena keadaan ini ada kebimbangan, ketakutan, keraguan. Dalam nama Yesus Tuhan angkat dan Tuhan gantikan dengan keberanian percaya. Oleh keadaan yang susah seperti ini, ada yang takut bimbang untuk masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Hamba berdoa, sebagaimana janji firman-Mu,
Kami kuat di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan menjamin masa depan rumah tangga kami. Tuhan menjamin anak-anak kami. Tuhan menjamin kehidupan cucu kami. Tuhan menjamin keluarga besar kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya. Kadang Tuhan kami dibatasi dengan pikiran kami Tuhan. Haleluya, tapi melalui firman-Mu Tuhan, sekarang kami tahu dan kami mengerti. Kami menantikan pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing dan kehidupan rumah tangga kami. Terpuji nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan kaya dengan kemurahan dan rahmat datang bagi umat-umat Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan Mei ini Tuhan. Haleluya. Apa yang harus kami lakukan di bulan Mei ini? Kami mohon Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah Engkau Tuhan di samping kami. Jangan biarkan kami sendiri. Kalau kiranya kami boleh berdoa Tuhan. Keadaan seperti ini Tuhan, lihatlah bangsa kami, lihatlah negeriku Tuhan, lihatlah daerahku, lihatlah kotaku yang kucintai ini Tuhan, lindungilah Tuhan dari segala mara bahaya, lindungilah, belalah, selimuti, lingkupi anak-anak-Mu, saluti dengan kuasa darah-Mu, sehingga kuasa penyakit yang jahat ini tidak akan pernah mencelakai anak-anak Tuhan yang berharap dan berseru berdoa kepadamu Tuhan dengan tidak pernah berkesudahan. Allah kami adalah yang heran dan ajaib. Terpuji nama Tuhan. Sekali lagi kuatkan kami, beri kami kesempatan dan waktu Tuhan, supaya kami boleh setia menikmati firman Tuhan, dan kami ada kecintaan dan kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kami boleh kuat dan beruntung dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Umat-umat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan selalu dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di ibadah masing-masing rumah tangga tentu masih akan dilanjutkan dengan ibadah, dengan kegiatan lainnya Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Di awal bulan ada tanggung jawab, ada kebiasaan, ketanggung jawab, kewajiban yang harus kami lakukan. Kami harus, haleluya, setia melakukan kewajiban kami, yaitu mengembalikan milik Tuhan. Kuatkan iman daripada jemaat Tuhan, supaya tidak pernah takut dan bimbang untuk melakukan firman Tuhan. Karena ini adalah bagian kewajiban kami, dan Tuhan akan balas berkat berlimpah bagi umat-umat Tuhan yang melakukannya dengan iman. Dan kami akan memberikan korban tatangan. Kami imani Tuhan memberkati kami. Terpuji nama Tuhan yang heran dan ajaib. Kami bersukacita dan bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ajaib. Haleluya.